semuanya sehat? Sehat. Ya, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, alangkah baiknya kita diawali dengan doa dulu ya. Silakan jadi doa siapa? Ya, silakan doa sih. Tuhan berikan kepada kami kemudahan untuk menerima materi-materi yang diberikan Bapak Ibu Bapak Guru kami pada kami. Tuhan, guru kami berikan kepada mereka ketabahan, kesabaran untuk mengajari kami. Segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat kiranya Tuhan ampuni, agar tidak terhalang kasih karunia Tuhan berikan kepada kami. Hanya inilah permohonan kami melalui nama Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan kami. Amin. 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 Kita akan menyanyikan salah satu lagu tradisional ya. Lagu apa kira-kira? Ada Pancasila. Oke, silakan berdiri kalau dua Pancasila. Ya. Ya, Pancasila. Tahu semua yang punya ya? Dua, tiga, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil aku sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan diulang. Ya, saya sering lihat apa ya dari artikel apa yang mengatakan bahwa habiskan jatah gagalmu pada waktu pada masa sehingga nanti ketika kamu sudah jatah gagalmu habis, nanti ketika kamu dewasa kamu akan menerima ya hasil tinggal yang berhasil ya, hasil yang manis itu seperti itu. Jadi jangan takut masa muda, banyak ya cari pengalaman ya, cari ilmu yang banyak ya. Gagal itu soal biasa, jatuh bangun ya, itu akan membuat kita jadi berpengalaman. Khususnya kalian kami sekalian ya, belajar yang baik ya, supaya apa? Nanti masa mudanya nanti bekerja keras hingga nanti menemui yang manis pada saat hasil tuanya ya. Itu sama seperti kalau Thomas Edison ya, itu penemu bola lampu ya. Jadi dia ataupun James Watt ya, James Watt juga penemu listrik. Dia melakukan percobaan sampai 1000 kali, 1999 ya, tapi percobaan tersebut berhasil. Artinya harus ada di tangan kerja keras ya. Nah, oke, itu kata motivasi dari Bapak supaya nanti kami sekalian memahami bahwa jangan sia-siakan masa mudamu ya, supaya nanti kelak ya itu kamu menuai hasil yang manis. Nah, tujuan menyambut pertemuan kita yang kemarin ya, pertemuan kemarin yaitu mengenai jaga. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai mikrometer skru. Nah, yang Bapak harapkan nanti ketika pembelajaran hari ini adalah siswa kami atau anak-anak kami sekalian itu mampu menggunakan mikrometer skru, kemudian membaca skalanya, kemudian menjelaskan fungsi daripada mikrometer skru itu ya, bagian-bagiannya ya. Makanya nanti perhatikan ya, kegiatan belajar kita hari ini dilakukan dengan baik, dengan serius ya, supaya pasti ada bermanfaat buat kamu ya. Nah, itu aja kira untuk kegiatan awal kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu Bapak akan tampilkan sebuah PowerPoint yaitu mengenai mikrometer skru
ya PowerPoint mengenai mikrometer stroke. Apa sebenarnya mikrometer stroke itu? Ya, ya ini di sini ada berbagai macam mikrometer stroke. Pernah lihat? Belum ya? Nah, oke. Nah, ini yang pertama ya adalah mikrometer stroke yang digunakan untuk mengukur kedalaman. Ya, yang kedalaman. Kemudian yang kedua adalah mikrometer stroke digital. Ya, jadi nggak hanya mikrometer stroke pun ada juga yang digital, bukan hanya termometer. Ya. Lalu yang ketiga ini manual. Ini yang biasa ya untuk mengukur ketebalan diameter. Jadi ada beberapa jenis mikrometer stroke. Ya, pertama tadi ada untuk mengukur kedalaman, ya. Kemudian ada digital, kemudian ada yang manual atau analog misalnya ya. Ya. Lalu ini bagian-bagiannya. Ya, pada bagiannya ada rahang tetap ini, rahang tetap, kemudian ada skala utama. Lalu ada rahang geser dan roda pasang ya. Kemudian ada skala minus ya, skala utama, skala minus. Kemudian landanya dilapis ya, bahan yang betul, kemudian landasannya. Oke. Lalu selanjutnya ya. Iya, tadi ini jenis-jenis mikrometer stroke ya. Mikrometer stroke. Lanjut ya. Oke, ya. Lanjut. Oke, sebelumnya ya, sebelumnya. Ya, ini nanti sebutkanlah nama jenis alat ukur pada gambar di atas. Tadi gambarnya apa? Mikrometer stroke. Ya. Nah, ketelitian pada mikrometer stroke itu adalah 0,01 milimeter. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia pengertian daripada mikrometer stroke. Sering digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang tipis dan ukur diameter benda-benda bulat yang kecil seperti tebal kertas dan diameter kawan. Kelihatan di ujung? Kelihatan ya? Ya, lanjut. Terdiri atas dua bagian utama ya, tapi nanti ada bagian-bagian yang lain, yaitu ada poros tetap dan poros bulir. Skala panjang yang terdapat pada poros tetap merupakan skala utama, sedangkan skala panjang yang terdapat pada bulir merupakan skala minus. Ya. Nah, skala utama mikrometer stroke mempunyai skala dalam milimeter. Dalam milimeter berarti satuannya kita dalam milimeter ya, bukan sentimeter, tapi milimeter. Oke. Sedangkan skala minus terbagi dalam 50 bagian. Jadi satu bagian pada skala minus itu mempunyai nilai 1/50 ya, 1/50 dikali 0,5 mm atau 0,01 ya. Berarti 1/50 ini kalau berarti 1/50 ya. Jadi ketelitiannya ya. Mikrometer stroke. Tadi berapa bentuk dia? Satu bagian pada skala minus berarti 1/50 ya. 1/50 dikali 0,5 berarti 5 per 5/10 ya. 5/10. Oke, berarti ini berarti 1 kali 5 di 5 per 50 kali 10 500. Berarti 5 dibagi 500 berapa? 0,01 milimeter. Nah, itulah ketelitiannya. Ya, berdasarkan itulah ketelitian daripada mikrometer stroke. Bukan tiba-tiba dapat 0,01 tidak. Ya. Gitu. Jadi
karena di pada skala Lewis nilainya punya nilai 1/50 dikali 0,5 mm, ya. Tahu sehingga ketelitian menjadi 0,01. Jadi mikrometer sekrup mempunyai tingkat ketelitian paling tinggi, ya, paling tinggi dari kedua alat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu apa? Ada jangka sorong dan bista, ya. Nah, jadi di antara jangka sorong dan bista, ya, ada rupanya yang lebih teliti. Ternyata ada mikrometer sekrup. Oke, next. Oke, fungsi mikrometer sekrup yang pertama itu mengukur ketebalan suatu benda, kerja yang sangat tipis, ya. Kalau yang tebal-tebal juga nggak bisa, ya. Misalnya kalau kalau yang tebal, dus yang tebal ini nggak bisa. Tapi yang tipis seperti lempeng baja aluminium dan kertas. Lalu yang kedua, mengukur diameter luar suatu benda yang kecil seperti kabel, kawat dan lainnya, ya. Lalu yang ketiga, mengukur garis tengah lubang benda yang berukuran kecil. Lalu yang keempat, mengukur kedalaman suatu lubang yang kecil, ya. Kalau lubangnya terlalu dalam ya nggak bisa, ya. Soalnya ada keterbatasan dan keterbatasan. Tapi kalau untuk mengukur yang lebih dalam lagi, ada lagi yang ukuran berbeda, ya. Contohnya lubang pada pipa. Oke. Nah, jenis-jenis mikrometer tadi yang di awal saya sampaikan, sini ada mikrometer sekrup manual, ada yang digital, mikrometer luar, mikrometer dalam, lalu mikrometer dalam, ya. Lanjut. Bagian-bagian pada mikrometer, ya. Yang pertama ada poros tetap, ya. Komponen mikrometer sekrup ini berfungsi sebagai titik, ya, titik awal pengukuran. Bisa dikatakan bagian ini adalah yang bersinggungan langsung dengan benda yang akan itu. Langsung dia bersinggungan, ya. Ini. Jadi langsung dia ini. Dalam dasar ini, ya. Langsung dia bersinggungan. Nanti kalau ada titik benda yang diukur nanti di titik ini, lanjut langsung dia sini, ya. Oke. Lalu ada poros geser. Kalau poros yang bentuknya hampir mirip dengan anquilan sama dengan poros tetap, ya. Bedanya anquil lebih kecil, tidak ada poros geser. Sementara poros geser, ya, spidol ini lebih panjang dan biasanya digeser. Fungsinya bersama dengan itu adalah sebagai penjepit. Nah, tapi bendanya dijepit dengan menggunakan poros geser juga yang akan diukur. Hasil pengukuran dihitung dari jarak antara permukaan anquil dan permukaan spidol. Ya, lalu ada bagian pengunci. Ya, bagian pengunci ini berfungsi untuk mengunci pergerakan spidol agar tidak bergerak. Ada bagian kunci yang bisa sini, ya. Jadi kalau bisa putarnya, nah, misalnya ini, ya, misalnya kalau kita buat ini, ya. Misalnya ini bisa dikunci, ya. Oke, ini jadi memang bendanya harus berfungsi rapat, ya. Ya. Oke, ini bagian pengunci, ya. Mengunci pergerakan spidol, ya, agar tidak bergerak ini, ya. Lalu ada bagian yang mikrometer merupakan poros berlubang yang memiliki bulir, ya. Ini bulir, yang ini, ya. Sebagai tempat pergerakan spidol dan timbal, ya. Fungsi utama sling adalah sebagai tempat letakkannya skala utama ini, ya. Ini juga bisa dipilih. Artinya ini namanya sling, ya, dengan mikrometer. Lalu ada timbal, berfungsi untuk menggeser spidol dan mengatur panjang spidol yang keluar. Bagian ini terdapat pada skala mundur sini. Jadi ini skala utama di sini, ya. Ini skala mundur di sini. Oke.
Oke, lanjut. Lalu ada knop bergerigi, ya, atau ratchet knob, dan berfungsi untuk menggerakkan spidol ketika proses pengukuran berlangsung. Ya, jadi ini ratchet ya. Nah, jadi berfungsi untuk menggerakkan spidol ini ketika proses pengukuran. Lalu ada frame atau rangka, ya. Merupakan komponen berbentuk C ini, ya, ini berbentuk C. Yang fungsinya adalah menyatukan komponen-komponen lain dalam mikrometer tersebut. Frame ini dibuat tebal dan kokoh untuk menjaga mikrometer agar mikrometer tidak melakukan penyimpangan dalam pengukuran. Oke, itu bagian-bagian daripada mikrometer. Oke, selanjutnya saya akan tampilkan, ya, saya akan tampilkan video bagaimana mengukur daripada mikrometer tersebut. Jadi tolong perhatikan baik-baik supaya kalian bisa melakukan pengukuran nantinya. Ya, ukurannya pas gitu khusus saya. Ya. Mikrometer skop adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer skop. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala menius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagian lain dari mikrometer terdiri dari anvil atau poros tetap, spindle atau poros geser, thimble, rancang, dan pengunci mikrometer. Bagaimana cara menggunakannya? Sebelum mikrometer dipakai, Anda harus melakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah cara untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala radius. Caranya, putar kaca hingga spindle menyentuh anvil. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis nol pada skala radius. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini harusnya didapatkan satu paket dengan mikrometer. Ya, dia harus dikalibrasi ya, sama yang dulu ya. Jajar dia. Ya, tapi kan. Objek yang akan diukur digambarkan pada anvil. Lalu putar kaca hingga spindle bergeser menjepit objek yang akan diukur. Saat spindle sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka kaca akan berbunyi saat diputar. Nah, suara jalan berbunyi. Setelah diukur, putar kunci mikrometer untuk menjaga spindle tidak berubah posisi. Langkah berikutnya baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran mikrometer, pertama cari dulu nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis akhir skala utama yang dilewati timbel. Pada skala utama ada dua buah garis yang garis atas dan garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm baik yang atas atau bawah. Namun kalau Anda perhatikan, posisi garis bawah itu ada di tengah dua garis atas. Itu karena garis yang ada di bawah menunjukkan nilai pertengahan dari garis yang ada di atasnya. Jadi kalau seperti ini maka hasilnya 11,5 mm. Karena timbul sudah melewati garis bawah setelah garis 11. Selanjutnya mencari nilai desimal. Untuk mencarinya Anda perlu tahu tentang skala radius. Skala radius Ya, berarti kalau dari 11 dia ada 11,5 ya. nilai 0,01 mm. Jadi untuk mencari nilainya, Nah, lihat itu, skala news. yang paling lurus dengan garis horizontal pada skala utama.
Itu tadi video cara menggunakan video tersebut. Ya, ada bagian-bagian dari juga dijelaskan. Ya. Kemudian bagaimana cara kalibrasinya. Ya. Dan sini ada sebenarnya kunci ya, kunci khusus yang digunakan. Tapi ini kalau saya lihat sudah rata-rata sudah dikalibrasi ya. Coba saya lihat dulu. Ya, ini sudah dikalibrasi ya. Oke. Hingga bagaimana kita menggunakannya. Ya. Oke. Apa itu? Ya, jadi ini kita akan bentuk kelompok, ya. Kita akan bentuk kelompok. Oke, nanti kelompoknya terdiri dari 3 orang, ya. Nanti akan saya bagikan kertas kerja untuk setiap kelompok, di mana nanti kami bekerjasama dengan kelompok untuk mengisi pertanyaan yang ada di kertas kerja tadi, ya. Oke, silakan bentuk kelompoknya, ya, yang sudah saya sudah tentukan tadi, silakan. Oke. Ya, berbeda dengan kelompoknya, ya. Oke, sudah. Ya, selanjutnya ini saya bagikan, ya. Satu kelompok, satu orang, satu tersebut. Ya. Oke, silakan dilihat dulu. Ini memang sudah dikalibrasi. Kamu ada barang. Jadi ada lembar kerja, ya. Ini kerjaan kelompok. Jadi nanti ini ada diisi, ya. Diisi. Jadi di sini ada pengukuran pertama, ya. Pengukuran kedua, pengukuran ketiga. Pengukuran pertama nanti dilakukan pertama dan kedua ketiga, ya. Pertama, kedua, dan ketiga ini dilakukan oleh orang yang berbeda ya. Misalnya untuk sini ada selanjutnya. Nah nanti tidak boleh sama pengukuran pertama dalam orang yang sama, tidak boleh. Jadi saya harapkan nanti ya semuanya harus bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan ya. Oke, jadi saya bagikan. Ya, silakan diisikan nama kelompok, kelompok berapa, dan nama kelompoknya siapa. Ini bisa kita buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tuliskan nama anggotanya. Ya, ada yang ini ada satu lagi. Ya. Ini kunci ya. Oke. Coba itu bisa ya, sebenarnya. Oke. Sudah dituliskan? Oke, yang pertama ini kalian akan mengungkap terhadap ketebalan suatu senapan metal. Ya. Oke.
Oke, yang kedua adalah ketebalan kabel listrik. Ya, kabel listrik. Oke. Lalu ketiga adalah ketebalan uang kertas, ya. Ya, uang kertas, nah ya. Oke. Ya. Nah, hasil pengukuran, ya, dengarkan dulu. Untuk menentukan hasil pengukuran, disingkat dengan HP. Ya, tentukan dahulu yang pertama adalah skala utama, kemudian ditambah dengan skala dikali 0,01 mm. Berarti tentukan dulu skala utamanya berapa, kemudian skala minusnya berapa, ya, lalu dikali dengan 0,0. Misalnya skala utama ditambah skala utamanya adalah 6, ya, 6. Kemudian skala minusnya adalah 40, ya. Maka hasil pengukuran itu skala utama tambah skala minus dari 0,01. Ingat, penjumlahan dan perkalian harus ditambahkan adalah yang kerjakan dulu, kan? Perkalian, ya. Jangan salah. Berarti 6 ditambah 40 dikali 0,01. Berarti 6 tambah 40 kali 0,1 adalah 0,4, ya. Berarti 6 tambah 0,4 berarti 6,4 dalam milimeter. Oke, seperti itu, ya. Cara itu untuk nomor di 3. Nanti hasil pengukurannya dikerjakan di nomor 1. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, silakan lakukan pengukurannya, ya. Satu orang satu kali mengukur untuk satu benda yang diukur. Silakan. Ya. Waktunya berapa lama kita sepakati ini? Setengah jam. Oke, saya tunggu setengah jam. Ya. Kalau ada yang bertanya silakan angkat tangan, ya. Iya, iya. Harus kamu yang melakukan, jangan dari mana. Makanya tadi harus ini. Namanya, ya, kan kamu yang melakukan pengukuran, kan? Bukan Bapak. Ya, itu berkata ini. Kalau buat pengukuran pertama, untuk apa ini? Senang kita, ya. Nanti dibuat seperti itu, ya, sebenarnya jalannya seperti itu, ya.
sudah mulai dengan kelompok satu gimana? Belum nih Pak. Ya harus satu orang satu ya. Ya berarti satu lah. Satu itu ininya kan ya kalau itu berapa ya? Bisa nomor 2 ya. Ya, ini harus satu orang satu melakukan pengukuran. Jangan nanti orangnya sama itu juga yang melakukan pengukuran ya kan? Ya kan kamu kan belum dicoba nggak? Sudah dicoba nggak? Dicoba dulu. Ya, dicoba dulu. Makanya saya katakan itu ada 3 kali pengukuran. Satu kelompok ada 3 orang. Ya, berarti satu pengukuran 1 orang. Ya, ini untuk apa nih? Penampilan. Jelas tulisannya ya, dikali dulu baru ditambah. Oke, bisa ya. Ya, kalau sudah dengan benda yang pertama, silakan ke benda yang kedua. Jangan salah menghitung ya, karena berpengaruh terhadap hasil pengukurannya. Ada ketebalan. Ada ketebalan. Oke, silakan yang pertama siapa? Rastin ya. Oke. Kelompok satu aman? Ya itu bukan dilipat uangnya ya, kalau dilipat lelang itu ketebalannya berarti. Pengukuran 2 siapa yang melakukan? Di Vincent. Ya. Oke, ini masih kita pertama. Ini dia udah siap. Ah, iya, maksudnya ganti ya, kalau bisa kamu udah siap Vincent. Nanti siap Vincent, ini, ya. Ya, nomor 2. Ya, kalau sudah tahu kita tuh ya pengukuran pertama. Ya, pokoknya begini. Kamu pengukuran pertama, Vincent pengukuran kedua, ini pengukuran ketiga. Langsung sudah tahu kamu. Iya. Ya. Bisa kelompok 2? Yang pertama tadi siapa? Imran. Ya, nggak bisa satu itu Imran misalnya kita suka lah Imran, yang kedua bisa. Ya.
Selanjutnya nanti untuk benda yang kedua, yang juga yang pertama, ya. Jadi tangkap ya. Ya, yang ketiga tadi siapa? Yang Dimas ya. Pertama Rasdi, kedua As. Yang bisa kelompok 4 Vicky. Ya. Nah, sini kamu menang, kamu belakangi. Ya. Ini masih di senar kita ya. Ya, ada orang yang mau keluar. Ya, Vicky ingin ngomong Vicky. Yang mau membuat saja siapa? Vicky ya, silakan. Ayo. Dia dibuka dulu, lepas dulu dia, lepas dulu. Sekarang nanti bisa kalau apa kan berarti kan hasil kerjaanmu tadi ya. Lepas dulu, baru pasang lagi.